Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga tetap selalu sehat dan semangat ya. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Pertemuan pertama tanggal 22 Agustus 2020 kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Kalian bisa melihat di paket kelas 9 halaman 63 sampai 129 atau LKS halaman 21 sampai 44. Oke, kita lanjutkan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan syarat-syaratnya, yaitu A, B, dan C adalah anggota himpunan bilangan R atau real atau nyata. Ini yang paling penting, A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nanti kalau A sama dengan 0 tidak akan jadi persamaan kuadrat lagi. Sedangkan X di sini adalah peubah atau variabel. Untuk peubah atau variabel tidak harus X, bisa menggunakan huruf yang lain, tapi biasa yang dipakai adalah X. Nah, sedangkan A merupakan koefisien dari X kuadrat. Ini biasanya letaknya di suku yang pertama ya. Anak-anak perhatikan, ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B adalah koefisien dari suku yang kedua atau dari B. Sedangkan yang tidak mengandung koefisien di sini dinamakan konstanta atau suku tetap ya. Anak-anak, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ini kalian harus memahami ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ada 4 contoh persamaan kuadrat di dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Keempat-empatnya di sini adalah persamaan kuadrat. Ini yang bentuk yang sering kita jumpai adalah contoh yang A, yaitu di mana ada 3 suku, X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0 ya. Ini ya, ini adalah bentuk umumnya. Ya, 3 suku, ada kuadratnya, ya, ada koefisien X-nya, ada konstanta ya. Kita lihat contoh yang B ya. Bagaimana dengan contoh yang B? Kenapa 2 suku? Kenapa termasuk persamaan kuadrat ya? Karena 2 suku, karena di sini ada 1 suku yang 0 ya. Kira-kira mana yang 0? Apakah A-nya 0? Tidak ya. Di sini A-nya adalah 2 ya, yang B-nya adalah 1 ya. Karena T plus T itu adalah untuk koefisiennya itu 1 ya, tidak tulis 1T tapi hanya T. Sedangkan C-nya adalah 0. Karena C-nya 0, nah maka hanya 2 suku. Kita lihat yang C anak-anak. C-nya adalah M pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Perhatikan A-nya adalah 1, sedangkan C-nya adalah min 3. Perhatikan baik-baik, di sini koefisiennya ada yang 0 ya, yaitu pada suku yang kedua, pada pada koefisien dari M ya, itu 0, sehingga hanya 2 suku. Kita lihat yang istimewa di sini adalah pada contoh yang keempat, dia hanya 1 suku saja, N pangkat 2 sama dengan 0 ya. Perhatikan ada 2 suku yang 0, yaitu suku kedua dan suku yang ketiga, yaitu yang mengandung koefisien N dan konstanta. Perhatikan ya, ini karena memenuhi syarat dari persamaan kuadrat, maka keempat bentuk ini termasuk persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian disuruh mencari nilai ABC dari persamaan kuadrat. Kita lihat contoh yang pertama, perhatikan baik-baik. Nah, ini kalau bentuk seperti ini bagaimana A, B, dan C-nya ya. Perhatikan ini ada 2 suku ya, apanya yang 0 ya? Ya, betul. Yang mengandung koefisien X ya, 0 ya. Di sini suku keduanya 0 ya. Sehingga perhatikan A-nya adalah 1 ya. Ini kenapa 1? Satunya enggak ditulis ya. Tuh ya. B-nya 0 ya, sedangkan C-nya adalah min 3. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang ketiga ini, contoh yang kedua ini tidak teratur ya. Perhatikan ada suku 1 harusnya letaknya di depan, dia diletakkan di suku yang kedua ya. Sedangkan suku yang kedua harusnya diletakkan di suku kedua, dia di suku yang ketiga. Sedangkan konstanta dia di depan sendiri. Makanya di sini untuk urutan kamu harus teliti, harus sesuai dengan bentuk umum ya, itu yaitu yang E kuadrat di sini adalah koefisien dari A, sedangkan untuk X ini adalah koefisien dari B, sedangkan yang tidak mengandung koefisien adalah C ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini anak-anak, jadi A-nya 1 ya.
B-nya adalah min 6, sedangkan C-nya adalah 10. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalian disuruh menyatakan mencari bentuk baku, setelah itu mencari ABC-nya ya. Nah, untuk mencari ABC-nya atau mengubah ke bentuk baku, ini ada beberapa cara. Nah, kalau yang di sini ada ditambah ruasnya dengan min 3/8 ya. Kenapa ditambah ruasnya min 3/8? Nah, supaya bentuknya menjadi bentuk umum seperti ini. Bila kalian tidak menggunakan cara ini, kalian bisa menggeser ya, yaitu kita geser sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk umum AX kuadrat plus BX pasti sama dengan 0. 3X kita geser kiri menjadi min 3X, min 8 kita geser kiri menjadi plus 8, sama dengan 0. Nah, kalau sudah menjadi bentuk umum, sangat mudah kita untuk mencari A, B, dan C-nya. Nah, kalau seperti ini berapa A-nya anak-anak? Betul ya. Di sini A-nya adalah 2, B-nya min 3, dan C-nya adalah 8. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Nah, nanti kalian bisa memilih ketiga cara yang sesuai kalian bisa kuasai ya, tapi tiga-tiganya ya harus kalian bisa menggunakan ya. Nah, ini cara yang pertama yaitu memfaktorkan ya. Perhatikan untuk memfaktorkan, kita ada contoh, ada X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk memfaktorkan sudah kalian pelajari di kelas 8 kemarin, yaitu sedemikian rupa bagaimana supaya bisa difaktorkan atau dikalikan ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita kalikan, yaitu X kali X ya sama dengan X kuadrat ya. Yang kedua adalah min 4X plus X plus 2 adalah plus 2X. Min 4X plus 2X, jawabannya adalah min 2X. Yang terakhir min 4 kali 2 adalah min 8. Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga bisa hasilnya adalah X kuadrat min 2X min 8. Ini memang kalian perlu berlatih ya. Dan juga perhatikan ada tanda-tandanya di sini, anak-anak perhatikan ini min plus ya. Nah, ini untuk min-min ini harus kalian kuasai ya. Nah, anak-anak karena di sini X min 4 sama dengan 0 ya, maka akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah X1 X sama dengan 4, sedangkan X plus 2 sama dengan 0 ya. X plus 2 sama dengan 0, maka supaya jadi 0 maka X-nya adalah min 2 sehingga akarnya adalah 4 dan min 2. Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan kuadrat ya. Nah, anak-anak kita contohnya melengkapkan kuadrat. Langkah yang pertama adalah dengan menggeser konstanta ke kanan ya, karena di sini min 8 ini konstantanya, kita geser ke kanan menjadi positif 8. Langkah yang kedua yaitu kita tambahkan dengan setengah dari kuadrat koefisien dari X. Nah, sekarang koefisien dari X berapa? Di sini adalah min 2. Nah, kita kalikan dengan setengah lalu kita kuadratkan ya. Setengah dari kuadrat koefisien X. Sebelah kiri dikalikan seperti ini, sebelah kanan juga sama. Setelah kita kalikan ya, nah ini ternyata bentuk kiri ini bisa kita ubah menjadi bentuk penfaktoran ya. Anak-anak ini adalah X min 1 kuadrat. Sedangkan yang di sini ini setengah kali min 2 kuadrat, ini adalah 1 ya, sehingga 8 plus 1 sama dengan 9. Hasilnya X min 1 kuadrat sama dengan 9. Kuadrat pindah menjadi akar. Akar dari 9 adalah 3. Tapi di sini adalah plus minus 3. Karena di sini plus minus maka akarnya ada 2. X yang pertama adalah untuk plus 3, X yang kedua adalah min 3. Sehingga X sama dengan 1 plus 3 untuk akar yang pertama, sedangkan untuk akar yang kedua X sama dengan 1 min 3. Oke, 1 plus 3 sama dengan 4, 1 min 3 sama dengan min 2. Sehingga di sini akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 2. Oke, kita lanjutkan lagi.
cara yang terakhir yaitu kita menggunakan rumus ABC. Nah, anak ini rumus ABC perlu kamu hafalkan ya, dimana X12 atau akar 1 dan 2 di sini adalah min B ya, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya juga sama seperti tadi, tapi menggunakan cara yang berbeda. Langkah yang pertama adalah kamu cari A, B, C-nya dulu. A-nya di sini adalah koefisien dari I kuadrat adalah 1, B-nya koefisien dari min X ya, ini koefisien dari X adalah min 2, sedangkan C-nya adalah konstantanya dari C, yaitu min 8. Setelah itu kita tinggal substitusikan aja ke dalam rumus ABC. Nah, rumusnya adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal substitusikan ke sini, hati-hati tanda minnya, jangan sampai salah. Oke. Setelah itu kita min hasilnya kalikan jadi positif 2 ya, min 2 kuadrat jadi 4. Terus di sini min 4 kali min 8 kali 1 adalah plus 32. Oke, yang dikerjakan yang ada dalam kurung dulu, 4 tambah 32 adalah akar 36, ini akarnya kelupaan ya. Terus akar 36 adalah 6. Nah, tapi di sini akar ada plus minus ya. Perhatikan. Jadi akar yang pertama adalah menggunakan plus 6, ini yang kedua adalah min. Kita selesaikan. Akar yang pertama 2 plus 6 adalah 8, bagi 2 4. Lalu yang kedua 2 min 6 adalah min 4, bagi 2 adalah min 2. Nah, itu anak-anak adalah menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC di sini pasti jawabannya, hanya kalian harus teliti untuk masukkan ke dalam rumusnya ya, hafal rumusnya. Oke, saya kira itu. Kita lihat ada beberapa contoh soal. Perhatikan di sini ada persamaan kuadrat I kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya apabila persamaan kuadrat akarnya lebih dari 3 ya. Nah, ya cara yang pertama adalah kita cari dulu akar-akarnya. Nah, ini menggunakan cara memfaktorkan. Kalian bisa menggunakan cara yang lain ya. Ini ketemu X-nya adalah min 3 dan X-nya min 1 ya. Untuk min 3-nya karena di sini lebih dari 3, kita tambahkan 3 sehingga min 3 tambah 3 sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah X-nya min 1 kita tambahkan 3, jadi sama dengan 2. Karena kita jumlahkan sama dengan 2, maka kita tinggal masukkan ke dalam penfaktoran ya, yaitu 3 dan satunya kita ubah 0 dan min 2. Lalu kita kalikan ya, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang baru. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, kalian disuruh mencari akar-akarnya, di mana akarnya kamu ubah ke dalam bentuk A min B kuadrat. Ya, langkah yang pertama kamu cari dulu akar-akarnya, yaitu akarnya adalah X5 dan X-1. Setelah itu kita substitusi ke A min B kuadrat. Nah, A min B kuadrat kita ubah atau kita sederhanakan dulu menjadi A kuadrat min 2AB plus kuadrat B kuadrat. Ini adalah bentuk faktoran ya. Ini udah 8, harusnya kalian masih ingat ya. Nah, A-nya kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan 1, sehingga A-nya 5 kuadrat ya, karena A kuadrat 2AB berarti 2 kali 5 kali 1. Dan itu yang terakhir adalah B kuadrat, sehingga 1 kuadrat. Disederhanakan 5 kuadrat 25, 2 kali 5 kali 1 sama dengan min 10 plus 1. Jawabannya adalah 16. Oke, kita contoh yang terakhir. Perhatikan di sini ada bentuk persamaan kuadrat I kuadrat min 9X plus A sama dengan 0. Nah, kalian disuruh mencari nilai A apabila di sini faktornya akarnya itu salah satunya adalah 2. Nah, perhatikan caranya, yaitu bentuk persamaan kuadrat di sini E kuadratnya langsung kita ganti dengan 2 ya, sehingga E kuadrat jadi 2 kuadrat, 9X-nya kita ganti 2 ya, sehingga 2E kuadrat sama dengan 4, 9 kali 2 sama 8, A-nya tetap karena ini yang dicari. 4 kurangi 18 sama dengan min 14 plus A sama dengan 0. Karena di sini min 14 kita geser ke kanan sehingga A sama dengan 4.
Nah, ini anak-anak udah ketemu, kita lanjut. Nah, saya kira untuk materi pertemuan pada hari ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.